jalur agama ini kan ada dua, jalur keselamatan, nomor sini jalur pamase, nomor dua jalur syafaat. Nanti syafaat kan terbagi 7, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat anak perempuan, ada syafaat amal soleh, ada syafaat dari guru-guru mulia kita, para waliullah itu bisa memberi syafaat. Rasulullah kan memberi syafaat, ada syafaat am, ada syafaat khusus. Kalau syafaat am itu yang berupa umum, ada syafaat khusus. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Quran. Itu yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang insyaallah kita berdoa bersama, semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita semua yang dari Nahdlatul Ulama, tapi juga seluruh jamiah, juga terkhusus kepada sahabat baik Trikampung. Pada malam hari ini kita gunakan tempat ini untuk santai sambil taklim, dan juga kepada sahabat-sahabat semua yang menghimbau acara ini guys, saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan kepada seluruh sahabat-sahabat yang baru saja menyumbangkan nasihat-nasihat untuk kita semua. Saya sebenarnya tidak ingin terlalu dilebihkan, jangan. Kita ini sama-sama, hanya satu hal yang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan berarti ketika kita diberikan satu kelebihan itu bisa menjadi kelebihan, itu bisa saja menjadi istidraj. Artinya kelebihan yang justru membinasakan untuk kita. Makanya mudah-mudahan apa yang selama ini kita dapatkan bersama di Nahdlatul Ulama adalah doa-doa para muazziz. Dan saya pribadi selalu berwasiat untuk diri saya sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat DNU, jangan pernah lupa untuk bertawassul, karena tawassul kepada para muassis Nahdlatul Ulama adalah menyambung sanad. Mursyid-mursyid kita selalu mengatakan jangan selalu berjalan sendiri, karena orang yang berjalan sendiri itu pasti kelelahan. Dan orang yang jalan sendiri itu pasti cepat putus asa. Tapi orang yang telah diberikan energi, para mursyid-mursyid kita insya Allah itu pasti diberikan kemudahan. Jadi Allahumma situmunna alalamini, Allahumma atutumulini adalah banyak mendoakan para kekasih Allah. Karena sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Jadi dia mati, tapi sesungguhnya dia hidup. Makanya mereka itu juga mendoakan kita. Kita di NU Sidrap ini sudah berjalan, alhamdulillah. Kalau saya sendiri tidak bisa. Ini berkat sahabat-sahabat semua. Tidak ada yang kami bisa lakukan secara pribadi, tidak ada yang bisa saya lakukan di NU kecuali sahabat-sahabat semua yang membantu. Dan ini adalah syukur kita semua, dan berjalan sampai hari ini. Saya hanya berharap kita semua, dan saya minta mohon didoakan, karena kita saling mendoakan supaya bisa nyambung secara rohani. Saya pribadi selalu mengirimkan suratul Fatihah kepada sahabat-sahabat jamiah yang ada di Kabupaten Sidrap terkhusus. Setiap kadang mau tidur itu saya selalu mengirimkan suratul Fatihah hanya untuk mendoakan semoga
kita selalu tersambung sanad dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian nasihat saya yang kedua, hidup ini sebenarnya ia tua-tua ngelinoi dan merejim. Hidup ini gampang, mudah. Yang susah itu pikiran kita. Jadi harus hitungan na atutungannya mah gampang. Nasabah semua sudah diatur oleh Allah. Ajal itu sudah ditentukan. Rezeki sudah ditetapkan. Jodoh juga sudah. Cuma kadang-kala pikiran kita itu yang selalu memberikan beban. Makanya hidup dengan berserah diri itu penting. Makanya saya wasiatkan kepada sahabat, kalau sudah sholat isya, kalau tidak terbiasa bangun sholat tahajud, setiap selesai sholat isya kerjakan sholat sunnah istihara. Jadi sampai sunnah istihara dan rekam. Jadi segala yang kita mau jalani dalam kehidupan besoknya serahkan kepada Allah, nanti Dia yang pilihkan. Orang yang beristihara setiap malam itu akan diberikan petunjuk langsung supaya dia memilih mana yang harus dia dahulukan. Kadang-kala tahu ia mina sampai sunnah istihara nareko engkau masalah nulu, sehingga istiharanya itu selalu memikirkan masalahnya. Mestinya sholat sunnah istihara itu dikerjakan setiap malam. Ini tuh nak ada tempat kariolo, dia ujuk kena sabak dia apa pakai doku. Sebenarnya itu kuncinya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah istihara setiap malam, pasti Allah pilihkan untuknya. Jadi itu tidak akan bimbang, karena Allah yang mengatur segala langkah hidupnya. Jangan melakukan istihara hanya nanti ada masalah, tidak. Istihara itu mestinya setiap malam. Yang kedua, sempajan yang saya wasiatkan juga jangan pernah ditinggalkan adalah sholat sunnah witir. Karena satu-satunya sholat yang dijamin sebagai kekasih Allah itu hanya witir. Ya koma sampai tahajud itu tidak ada hadis yang mengatakan orang yang tahajud itu waliullah, tidak ada. Justru yang ada itu adalah sholat sunnah witir. Gini mas sampai sunnah witir pasti masuk dalam golongan kekasih Allah. Dan kuncinya ya koma witir kina pemetindro itu pasti tidak mimpi buruk. Karena setan dan jin itu tidak bisa memasuki alam tidurnya orang yang sudah berwitir, karena sudah dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya, apalagi kalau perempuan, karena sering mimpi buruk, makanya awitir ini mesti apa metindo. Cuma banyak yang salah paham. Masanya maka dia kupuran yang witir tidak ada lagi salat, karena dia mengatakan akhirkan witirnya. Sebenarnya yang akhir itu bukan seluruh sholat. Jadi tentunya mana sampai jangan itu witir. Hanya Rasulullah mengatakan jadikan witir itu sebagai akhir, karena bisa saja witir itu kan dikerjakan di malam hari. Ya witir kan di jam ini. Tapi ya kau pura sampai jam maghribi, makanya jangan berwitir. Karena masih ada sholat isya. Jadi sebenarnya mengakhirkan witir itu adalah sesudah sholat isya. Jadi bukan dikerjakan bahwa witir ini tidak ada lagi sholat sunnah sesudahnya. Ini penting saya sampaikan karena banyak orang itu tidak witir dengan alasan maka moto kamaki masih punya tahajud. Padahal sahabat Nabi itu Abu Hurairah itu melaksanakan witir sebelum tidur. Jadi mau witir sebelum tidur. Cuma Rasulullah berwasiat lawitrani lakilayu. Benawadinga kedua tema witir sebenarnya. Nah ini sebenarnya kuncinya, dan orang yang ketika berwitir itu pasti menjadi kekasih Allah. Dia komiki mencuci wali mah gampang. Awitir bawan nih napa metindro. Insya Allah itu dijamin sebagai kekasih Allah. Dan itu sholat sunat. Walaupun banyak sholat sunat nanti memiliki fadilah, tapi hitungannya saya sering mengatakan begini. Jalur agama ini kan ada dua. Jalur keselamatan, nomor sini jalur pamase. Nomor 2 jalur syafaat. Nanti syafaat kan terbagi 7. Ada syafaat Al-Quran, ada syafaat anak perempuan, ada syafaat amal soleh, ada syafaat dari guru-guru mulia kita, para wali Allah. Itu bisa memberi syafaat. Rasulullah kan memberi syafaat. Ada syafaat am, ada syafaat khusus. Kalau syafaat am itu yang berupa umum, ada syafaat khusus.
Jadi kalau syafaat khusus ini jalurnya VIP. Cuma makanya kalau kita mau selamat itu kan dua jalur. Yang pertama jalur rahmat, tamasih. Yang kedua jalur syafaat. Makanya ibadah itu dua turunannya. Ada wajib, ada sunnah. Sebenarnya wajib itu lari ke rahmat Allah. Sunnah itu lari ke syafaat. Jadi dia cabak ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah itu nanti larinya ke syafaat. Nah, satu-satunya nabi yang diberikan otoritas penuh dalam ibadah itu cuma Rasulullah. Nabi Musa kan tidak ada. Nabi Musa itu perintah Allah, ya perintah Allah langsung ke Nabi Musa, langsung ke umatnya. Dia kagak makanya perintah Nabi Musa, itu langsung perintah Allah. Rasulullah itu selalu terbagi. Sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Sedekah wajib, zakat, ada sedekah sunnah. Syahadat yang wajib, salawat itu sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Yang wajib itu rahmat Allah ketika kau kerjakan, yang sunnah itu menjadi syafaat. Makanya otoritasnya Rasulullah bisa memberi syafaat. Makanya di doa Hasan itu kan, wasyarafa wa darajata aliyatan rafiyah wa ba'ashu maqaman mahmunan lilladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'at. Jadi Nabi itu diberikan keistimewaan bisa memberi syafaat. Jadi jalur sholat sunat, jalur ibadah sunnah itu jalur syafaat. Tapi kota jame dua-duana, ibadah wajib dengan ibadah sunnah, kita berharap dua. Ya katanya apa mesin aku Allah Ta'ala ya syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah itu jangan kejar surga. Itu terlalu rendah. Apalagi kalau sholat karena bidadari, ya itu fatal gitu. Masalah sholatnya karena syahwat. Jadi kita sholat itu bukan karena itu. Karena sebenarnya yang surga neraka itu kan hadiah. Kalau kita bicara hakikat, ya ketemu bicara tasawuf, maka dia itu surga siba neraka, itu kan bukan halik. Ternyapung, tapi itu adalah makhluk. Surga itu kan makhluk. Sama dengan api. Api itu kan makhluk. Neraka juga makhluk. Nah pancaji itu Allah Ta'ala. Berarti ya kung kata umas sampaja na sebab itu tamaranaka. Maka ulama tasawuf mengatakan berarti salatnya takutnya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Kita makir. Jadi maka dia ko neraka meminta umas sampaja berarti neraka meminta tanya kung Allah Ta'ala. Ya ko surugan ni macine umas sampaja berarti tanya kung Allah Ta'ala mupuji. Tapi surugan nami. Nah surugan itu kan makhluk, bukan khalik. Nah dalam sholat itu kan kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jadi masalah. Makanya ulama kita dari dulu mengatakan surga neraka itu cuma hadiah. Makanya jangan pikirkan hadiahnya, tapi pikirkan bagaimana mendapatkan jalur masuk ke situ. Ya komeki tama kak dua nih, tama surga. Nomor si kita lolongan pamase, yang kedua lolongan syafaat. Makanya yang dicari itu rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu kan tidak semua. Misalnya pamase Allah Ta'ala tentukan. Jangan mengatakan hal ini kecil. Makanya ada wanita WTS yang memberi minum kepada anjingnya kehausan. Itu dijamin masuk surga. Kemudian ada seorang ulama sufi yang kemudian sholat malam, kemudian diberitahu oleh malaikat. Nah sempejam penina ipuraku malaikat karena tembus amalannya, malaikat mendatangi untuk beritahu tapi saya ini masih sempejam percuma. Nah sebab saya melihat namamu tertulis di dalam neraka. Jadi podangi apa ahli yang abid ini ahli ibadah, maka dapat jadi masih sempejam rogi bawamu. Nah sebab saya melihat namamu tertulis di dalam neraka. Namo mas sampaja kodeto musalama. Agana semuna ya ahli ibadah. Saya sholat bukan karena surga, tapi saya sholat karena saya hamba. Urusannya po Allah Ta'ala kenro kak nelo nataro. Nelo taro kak ako neraka, nelo taro kak ako surga. Yang penting, yang jelasnya mas sampaja nggak karena saya adalah hamba. Dari sinilah ada kalimat Siti Jenar mengatakan, dimanapun saya diletakkan oleh Allah, walaupun di neraka, kalau rahmat Allah maka saya akan selamat. Tapi kalimat ini kan kalimat sufi, tidak bisa ditafsirkan secara fikih karena pasti rancu. Kan begitu. Nabi Ibrahim saja kan dibakar, tapi tidak terbakar toh, karena sifatnya api yang membakar itu dicabut.
Kejaja takdiru Nabi Ibrahim dengan riat, tidak. Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam api. Kalau dalam riwayat itu kan 40 hari 40 malam 40 sono 40 minok ilalang api. Tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kenapa? Karena sifatnya yang membakar itu dicabut oleh Allah. Makanya maka itu pandai, penyakit tidak begitu. Di semua makanan yang kita makan, kalau penyakitnya yang dicabut, maka itu tidak ada masalah. Itu kan aja kuncinya itu. Makanya kenapa kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kita baca Bismillahirrahmanirrahim? La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Termasuk ini kan dibaca Umar, Khalifah Umar 7 kali sebelum makan. Khalifah Abu Bakar sebelum makan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Sehingga ketika ada makanan yang tidak jelas, pasti dia muntahkan. Jadi perutnya Abu Bakar itu paling kenal dengan makanan yang tidak jelas. Kalau ada makanan lain-lain itu pasti dia muntahkan. Itu karena membaca doa ini. Jadi kita bisa amalkan. Baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Tapi kalau dipakai langsung bukan pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung dipakai Allahul ladzi la yadurru. Jadi kalau Bismillah milaki barakah. Ya kok Allahul ladzi itu pertolongan langsung. Jadi isi salah. Kecuali kalau diambil wirid, berarti masuk pada mengeribi, kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Tapi kalau mau dipakai langsung pakai Allahul ladzi la yadurru. Karena yang kita minta bukan berkah, itu pertolongan langsung. Nah dari situ sehingga hampir semua doa itu ada berubah. Makanya kadang langsung Rabbi bukan pakai Bismillah. Makanya Bismillah itu kan minta berkahnya. Kalau langsung Rabbi atau Allahu itu langsung tanpa perantara. Jadi tidak menunggu lama. Makanya orang yang mau ceramah itu baca Rabbi syrahli sadri. Itu karena waktunya mepet. Nah itu jadi beda. Ada juga yang pakai Allahumma anta Rabbi, itu menggabung. Termasuk dalam Ismul Azam itu Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta Rabbul arsyil azim Rabbu khaliqa kulla syai' Rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu biasa dibaca kalau dalam keadaan mepet. Istilahnya tidak ada yang bisa membantu kita dalam suasana yang paling genting, itu bisa kita baca. Kemudian minta, langsung katakan mustagizina agisni. Dibaca 3 kali. Itu diberikan pertolongan langsung. Tapi ada beberapa yang kalau rahasia ulama yang saya dapat, sebenarnya kita katakan rahasia ulama karena dia tidak bongkar. Cuma saya sering membuka itu. Saya sering mengajarkan sedekah itu bermacam-macam. Kenapa Rasulullah punya sedekah rahasia? Sedekah rahasianya Nabi itu dalam menyuapi orang Yahudi yang buta di pintu pasar. Kita kan sering kalau dengar kisahnya Rasulullah, karena kita itu amalan setiap harinya Nabi kita, engkau tahu buta Yahudi yang tinggal di pintu pasar itu, di pintu masuk, itu Nabi suapi setiap waktu makan. Tapi kami Yahudi ini tidak tahu bahwa yang menyuapi itu Rasulullah. Itu amal rahasia. Makanya inilah yang diambil para ulama sufi, bahwa mestinya kita ini punya amal rahasia. Rahasia itu adalah kita sedekahi seseorang, orang itu tidak tahu bahwa kita sedekahi. Ini kan susah. Biasanya kalau ada orang miskin kita bantu. Kita tahu, oh ini saya bantu, apalagi sekarang musim caleg, musim politik. Kadangkala menghadirkan anak yatim dijejer, baru dikasih amplop, baru disorting toh, dibagikan amplop. Kemudian dipegang kepalanya, karena kalau dipegang kepalanya anak yatim itu, berapa rambut yang kita pegang itu sekian sedekah, sekian juga keberkahan dan ampunan dosa. Makanya diusap kepalanya itu adalah salah satu sunnah Nabi. Tapi sekarang yang banyak bukan bersedekah ke fakir miskin, anak yatim, tapi pameran anak yatim. Ini kan jadi masalah. Kalau kita mau ambil yang paling tinggi, sedekah yang paling tinggi kaidahnya, kalau dalam ilmu hakikat, jangan pernah tahu, orang itu tidak tahu bahwa kita yang sedekahi. Kan bisa toh?
angka anak-anak maka pelakoran misalnya kayak di Masjid Agung, ada anak menghafal Al-Quran di sana, ada anak yatim piatu misalnya menghafal Al-Quran, atau ada anak fakir miskin. Kita cuma kasih tahu gurunya, carikan saya di situ fakir miskin. Yang ini ada namanya ini, jangan kasih lihat fotonya, jangan kasih lihat saya fotonya, cukup namanya kasih tahu. Ada. Nanti kita bantu setiap bulan. Nanti kalau ketemu orang itu yang kita bantu, kita tidak tahu siapa dia, karena kita tidak pernah lihat mukanya yang kita bantu. Hanya kita dengar nama, bahkan bisa dengan tidak mengetahui namanya. Kenapa? Maka digurutta, ini ilmu rahasianya. Maka digurutta, ya kung kenapa sidak kamu denus sangi makadaniga musidakai, ya kung mulai ko susah angka tau bantu kutumatu detunus sangi makadaniga. Itu intinya. Ini ilmu yang dipakai ulama, makanya dia mengatakan kalau mau dibantu oleh para khadam-khadam, para malaikat itu, para jundullah, pasukan-pasukan Allah yang kamu tidak tahu siapa dia, maka bersedekahlah tidak mengetahui siapa yang kau sedekah. Itu kuncinya. Jadi, tapi itu agak berat karena kita seringnya mau tahu siapa orangnya. Nah, jadi salah satu amalan yang bisa kita, kan begini, ada amalan itu yang bisa dipakai tawassul. Tawassul itu adalah beribadah atau amalan yang bisa menembus sesuatu yang manusia, di akal manusia tidak mampu. Jadi ketiasang bertawassul dengan amal soleh, termasuk amal rahasia. Tetapi mereka termasuk kalau sedekah amal rahasia yang kedua itu yang dibolehkan ulama, tapi ini agak berat juga. Ya kong kata milau sumbangnya ya lebami goncingon rodi, oh itu susah juga. Itu susah. Ya kung kata mula sumbangan maka dan ketudi ko korotasa ente goncin. Silakan ambil. Nah, itu agak berat. Nah, sama kita kan selalu mapikir maka aku nalamanan, itu kan jadi masalah. Makanya guru mengatakan, selama kau menganggap bahwa itu dari kamu, pasti kau berat memberikan. Tapi aku makadaku boleh kupuang Allah Ta'ala dan akan kembali ke dia, maka kau tidak pernah berat. Dia mengambil analogi sederhana, ya kau angkat tahu Pak, ya lihat dua kertas, satu uang 100.000 dan satu lembar kertas plastik, dikasih dia, nape podang, ambil itu. 2 minggu kemudian kita datang meminta, kalau diminta uang 100 atau uang 50 yang kita kasih, pasti dia tidak mau kasih, karena dia mengatakan ini milik saya, karena ada nilainya. Tapi coba minta kertas yang dikasih itu, pasti dia kasihkan, karena dia mengatakan tidak ada nilainya. Kapan berat kita keluarkan rezeki? Ketika kita menganggap rezeki itu ada nilainya. Atau yang kedua, kita menganggap bahwa itu dari saya, pasti berat. Tapi ya kau tanggai maka ada pengalaman. Makanya ulama kita mengatakan niat yang paling ikhlas dalam bersedekah itu cuma satu. Ini dari Allah untuk dia kembali. Selesai. Begitu. Selama kau menilai itu tidak, pasti berat. Nah, tapi saya kasih tahu, bersedekahlah di saat Anda miskin. Jangan menunggu kaya. Karena kalau sedekah di waktu miskin itu tidak bisa mengalahkan sedekahmu di waktu engkau kaya. Orang miskin itu sedekah itu pasti besar nilainya, karena Allah itu tidak melihat jumlah, tapi dia melihat persen. Jadi itu pun Allah Ta'ala persen minaita, karena jumlahnya. Dalam agama itu kan selalu hitung persen. Zakat itu kan 2,5, tidak pernah berubah. Orang yang punya uang 100 juta, zakatnya tetap 25%. 2,5 dari 100 juta kan 2,5 juta. Kalau 1 miliar kan juga 2,5. Tidak naik menjadi 3%, tetap 2,5%. Orang yang punya uang 1 triliun itu juga zakatnya 2,5%. Yang 100 juta 2,5, yang 1 miliar 2,5, yang 1 triliun juga 2,5. Makanya yang dihitung Allah itu cuma yang diminta 2,5%. Makanya kalau ada orang miskin punya uang 10.000, dia sedekahkan 5.000, berarti 50% hartanya dia sedekahkan. Ada 5 rupiah. Tapi nilai di hadapan Allah itu 50%. Dia tidak melihat 5.000-nya. Dia mengatakan hamba aku memberikan hartanya kepada aku 50%. Makanya ya kong kata sogine macuri ya kong kadina si di miliar napa 50% nak beren, berarti 500 juta nak beren apa pada 5 sebu itu. Makanya sedekahlah di waktu miskin,
Karena Anda tidak akan mampu mengalahkan sedekah itu di ketika Anda kaya. Itu kuncinya. Kenapa didahulukan man lam yashkur qalilan falam yashkur katsiran? Siapa yang tidak bisa mensyukuri kalau yang sedikit, maka tidak juga kalau besar. Karena di saat kecil kau bisa bersedekah, pasti ringan kalau besar. Itu aja kuncinya. Makanya Allah itu kan begitu. Jadi jangan pernah kecewa. Makanya mazhab kita sekarang berdoalah supaya miskin terus. Ada supaya nilai sedekahnya besar. Itu aja kuncinya. Ini ya. Jadi kalau mau selalu dapat nilai besar, itu miskin terus. Makanya banyak ulama kita itu berdoa, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sedikit. Orang tidak banyak hartanya itu kan mudah prosesnya. Tapi ingat, sekaya apapun orang Islam itu pasti ada batasnya. Tidak sama orang Yahudi. Nasabak Nabi tanya itu milawi. Untuk umatku ya Allah, jangan terlalu kaya. Karena saya tidak ingin terlalu lama jadi hisab. Umurnya juga dia minta, jangan terlalu panjang. Kayak Nabi Daud, 930 tahun. Iya. Untuk Rasulullah dia minta likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittin wa sab'in. Antara 60-70 tahun. Tidak usah banyak. Karena kalau dia berdosa kan tidak banyak dosanya. Bayangkan kalau 900 tahun baru main judi, itu paling tidak 800 tahun main judi. Makira. Jadi korua ratu natang umur paling mariawa pitu ratu tak boto, obaboto. Tapi kalau 60 tahun umurnya itu palingan, tidurnya kan lama. 8 jam toh. Iya, apalagi kok tete serawan nina tindro, tete serapi lenoto. Oh, itu fatal itu. Dia ketua 60 atau berarti 50 rua atau 40 rua atau tindro. Hanya 12 tahun hidup. Gitu. Iya, makanya jangan banggalah, ibadah kita tidak banyak. Nilainya tidak banyak. Makanya kita itu harus bertawassul. Minta syafaat Rasulullah, minta syafaat para ulama. Jangan bangga dengan ibadah kita. Kita akan sholat palingan 5 menit. Itu pun tidak bisa fokus. Iya, 5 menit masih saja. Ngapa mak gosip kita ngajak kapan keruk kita? Iya, tidak bisa. Itu begitu. Masa ibadah yang 5 menit ini kemudian kita melakukan dosa banyak kan? Lain lagi di Facebook, lain lagi ini banyak masalah. Makanya kalau bukan syafaat baginda Rasulullah tidak bisa. Cuma untungnya kita di dalam Islam karena Nabi mengatakan karena umurnya umatku pendek lipat gandakan kebaikannya. Karena dalam dalil itu menjadi bil hasanati falau asram salihah. Ya ketiga kecil di DC kenapa kaji pengalatan 10. Tapi ya kau dosa maka Nabi kalau dia melakukan kesalahan cukup 1 nanti kau tulis ketika dia tidak bertobat. Tapi ketika dia bertobat jadikan dia kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan orang yang pernah berdosa kemudian bertaubat itu sama dengan tidak ada dosanya. Itu hebatnya. Islam itu rahmat betul. Makanya kita di NU itu tidak pernah mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena orang yang melakukan satu kebaikan dan melakukan satu dosa itu kan mesti ada bonusnya 9. Nah, tapi jangan dijadikan dalil untuk korupsi ya, jangan. Itu jadi patah gitu. Iya, itu kan mesti ada 9 toh. Kan satu kebaikan dikali 10. Satu dosa kan dicatat. Nah orang yang masuk surga itu kan gampang. Siapa yang berat timbangan kebaikannya dibanding dosanya, maka dia selamat. Kalau berat dosanya daripada kebaikannya, maka dia celaka. Kuncinya kan kalau kebaikan 10, kalau dosa kan 1. Itu aja kuncinya. Makanya kalau sudah melakukan satu kebaikan, kemudian melakukan satu dosa, kan bisa ada bonus 9. Pasti lebih berat toh. Dari situlah kenapa Nabi buka itu. Itu hebatnya Rasulullah. Dia sudah mengunci semua itu. Makanya saya bilang kalau kita tidak masuk surga yang hadir di malam hari ini celaka betul kita. Iya. Saya itu mengatakan surga itu mudah, tidak susah. Karena Nabi kan sudah buka jalurnya sampai dia jalan-jalan ke neraka. Itu kan dia sudah jalan-jalan ke neraka. Sampai neraka dia tanya. Nabi yang mengelabui neraka kan cuma Nabi Idris. Nabi yang hari ini sudah ada di surga. Nabi Idris tadi itu mengalami malaikat maut. Dia kasih tahu bagaimana rasanya kalau mati. Dia mengatakan malaikat maut sakit kalau mati. Rasakan bilang saya mau coba. Makanya dia minta izin kepada Allah dicabut nyawanya. Baru dia bilang sudah dicabut. Kalau begitu bawa saya ke neraka. Saya mau lihat neraka.
Terus jalan di neraka, dia bilang, saya tidak suka di sini, coba kasih keluar saya, bawa saya ke surga. Sekalinya sampai di surga dia bilang, saya tidak mau keluar, saya di sini saja. Itu, tapi kan malaikat mengatakan, tidak bisa. Ini cucuk, ya kau ikut tama surga, mesti boleh ke neraka, nah suasa polinyo nasi bawah. Makanya Nabi yang menjemput Nabi itu salah satunya adalah Nabi Idris. Karena dia adalah kekasih Allah. Dan dia minta apa aja yang dikasih oleh Allah. Makanya kita ini sebenarnya di Nahdlatul Ulama begitu, rahmat Allah itu besar. Makanya saya bilang kalau tamat neraka mencilaka Tuhan. Cuma memang kunci-kunci ibadah harus kita tahu. Yang pertama selalu berbaik sangka. Aja itu 5 kadang calek itu jadi masalah. Makanya Allah itu dalam hadis qudsi mengatakan, "Opo kak kapan madecin ataku mono, o kapan masak nataku mono." Ya kena kapan ngasih dia taku madecin. Makanya guru Tata Jadur Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurullah mengatakan, ya komelo ko salama, pigay ka pamadicin. Jadi komelo ko salama, pigay ka pamadicin. Aja ni pigay ka pamaja, tiga sa kapamaja, ang katuto makarmelo do katapasirin tuto buticili, nasa diga dalit kasi dito nga tugaga. Karena itu dia yakini. Nah saya sejajahnya kuye, macilaka si tak mati, macilaka tahu itu. Kenapa? Karena keyakinan. Terbawa dengan keyakinannya, makanya sugesti itu penting. Karena itu adalah doa, karena itu yang paling tembus. Makanya kapan doa itu tembus? Nareko din nagagawa dipilo itu kayak Nabi Musa tuh, waktunya ilalung maju ke depan laut, soroi masa bu tentara. Nasa din rulit pakalay itu yun, apa nama sapu? Ya kau maju tasi, milo akan dipigaw, niki soro din rulit milo, maju ki labu ki. Maka di saat itu dia berdoa itu tembus. Jadi doa itu nanti tembus betul narekode nagagawa yung terima katanya. Makanya kung kataong kamu padina 10 juta ko kantor na nilaw dali, si salah tu pak dongan ako desi sa gadin. Si salah. Iya, kehusyuan dalam berdoa itu pasti beda. Ya kung kamu padina ko kantor na 2 juta nasa na mo ade, tadi madako ng kamu padiku. Kan begitu. Tapi ketika dia sudah dalam keadaan stagnan, dia nagaga, dan tidak ada yang bisa dia kenali, maka di saat itu pasti dia merengek. Kenapa orang yang teraniaya, itu doanya mustajabah. Yang banyak orang salah paham, bahwa orang yang teraniaya itu sebenarnya adalah orang yang dibenci oleh Allah, atau Allah tidak memberikan nikmat. Justru kebalikannya kalau dalam tasawuf, orang yang dianiaya itu justru diberikan nikmat paling besar oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang teraniaya itu diberikan tiket VIP, diterima doanya. Ini yang banyak orang tidak tahu. Jadi ya kau angkat tau paujaki, na paujani tahu, na siriatini tahu, kemudian kita sudah teraniaya, sebenarnya itu adalah nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena di saat itu doamu pasti tembus. Situngan na naleko po nga lata alalang na suruh pemilau doa langsung supaya doamu diterima, karena mungkin selama ini doamu tertolak. Cuma yang kita jengkel sama orangnya, padahal mestinya berterima kasih. Karena gara-gara alena, nah tak buka pintu na lagi. Kan begitu kuncinya. Makanya dari situlah kenapa Nabi melarang kita membalas cacian orang. Ya kau kata caci maki, tidak usah diam saja, karena sebenarnya itu adalah alamat bahwa doamu akan tembus lagi. Makanya tidak akan jadi wali seorang ulama kecuali dia pernah dicaci maki. Itu kalau kunci ulama kita kalau dalam doa. Makanya ustaz-ustaz ini kalau dicaci maki tidak usah bersedih. Nabi saja yang punya mujizat didampingi para malaikat dicaci, apalagi kita. Tidak punya apa-apa toh. Kemudian jangan terlalu bangga. Kita ini jangan selalu minta fasilitas terbaik. Selalulah berharap bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ketika kita mengatakan saya ini, pasti kita akan sombong. Kapan kita tidak bisa sombong? Cuma satu, ketika kita mengatakan saya bukan siapa-siapa. Itu aja. Kalau kumamadak ini, maka ada ketua ini, penasehat ini, pimpinan ini, itu sudah mulai. Kalau sudah membawa jabatan, pasti selalu mau dilayani. Tapi ketika Anda melepas semua, maka Anda akan mengatakan, saya bukan siapa-siapa. Maka Anda akan menempatkan diri Anda pada tempat yang sesungguhnya. Orang sombong itu karena mengikutkan jabatannya dan mengikutkan keahliannya.
Tapi ketika dia cabut semua, maka dia akan mengatakan, saya bukan siapa-siapa. Itu aja kuncinya. Makanya pejabat kalau dapat jabatan, jangan pernah ikutkan jabatan. Selalu ikutkan bahwa saya bukan siapa-siapa. Itu kuncinya. Dan merendahlah supaya Allah mengangkat. Orang yang selalu merendahkan diri itu akan diangkat oleh Allah. Itu kuncinya. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan, kita hidup ini disuruh mencari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Makanya segala perjalanan kita sebenarnya adalah untuk ibadah. Satu kuncinya saya sampaikan, jadilah seperti garam. Garam itu akan selalu dicari dimanapun. Orang masak sayur yang tidak ada garamnya itu tidak nikmat. Dan janganlah seperti lalat. Ikin-rokin kimonro yaitu leyusir. Pokosiruka. Jadi orang tidak menginginkan kehadiran kita. Dan satu hal, janganlah menjadi wasit. Aja tanti wasit Pak Golo berlari ke sini kemari hanya mencari kesalahan orang. Iya. Wasit sepak bola kan begitu, keliling lapangan hanya mencari kesalahan. Jadi jangan Anda hidup di dunia ini ke sini kemari hanya mencari kesalahan orang. Karena Anda tidak akan habis hanya mencari kesalahan. Dan orang yang begitu akan kerdil pemikirannya. Tapi teruslah berjalan, biarkan bumi yang mengukir. Bumi ini tidak bisa. Saya dapat nasihat itu dari Profesor Dr. B.J. Habibie ketika ada pertemuan ijma. Pesan beliau, dia mengatakan, teruslah berbuat baik walaupun tidak ada orang yang memperhatikan dan tidak ada orang yang menyanjung. Karena bumi ini tidak tuli dan tidak buta. Dia akan mengukir dan pasti akan muncul kelak di akhirat. Itu kuncinya. Karena penghargaan begitu Pak. Makanya saya selalu wasiatkan dimanapun kita berada. Anggota dewan teruslah mengukir kebaikan di mana kita berada. Kalau camat, kalau guru, teruslah. Masing-masing perjalanan kita itu bisa mengabdi. Ustaz ya dengan ilmunya, mungkin buruh dengan pengabdiannya, dengan kekuatannya. Jadi itu aja. Sama dengan warkop seperti yang kita tempati, ini akan menjadi saksi kelak bahwa kita pernah berkumpul di sini memberi nasihat. Itu kuncinya. Jadi jangan mengatakan bahwa warkop itu tempat begini, tempat begini. Di mana-mana Nabi Isa kan dengan Nabi Zakaria kan Nabi Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya kan beda. Kalau Nabi Isa itu selalu masuk ke tempat-tempat pelacuran untuk memberi nasihat. Kalau Nabi Yahya kan takut. Dia selalu bersama orang baik. Ketika ditanya Nabi Isa, kenapa kau selalu bersama dengan peminum? Selalu bersama dengan WPS? Dia bilang, saya kan Nabi. Sama dengan dokter. Dokter kan tidak sama orang sehat, selalu sama orang sakit. Iya. Makanya Nabi Isa kan dikasih tahu, kenapa kau selalu bersama dengan orang-orang peminum? Dia mengatakan, saya kan Nabi, ingin memperbaiki yang rusak. Kalau saya bersama dengan orang baik, makanya tidak ada gunanya. Karena dia sudah beriman. Mestinya saya bersama dengan orang jahat supaya dia bisa mempengaruhi, supaya dia menjadi baik. Tapi ketika ditanya Nabi Yahya, kenapa kau bersama orang baik terus? Dia bilang, saya takut kalau terpengaruh. Nah, makanya ada ustaz yang berani masuk ke kafe ceramah, itu yang kuat mentalnya. Kalau yang lemah mentalnya ini kayak kita ini di masjid saja, itu lebih aman. Nah, itu kalau di masjid aurat tertutup, kalau di kafe itu bahaya. Makanya ustaz yang tidak tahan mental ya gabunglah dengan orang-orang baik, tidak usah ke sana, nanti bahaya. Ya, jadi inilah mazhab kita. Jadi kedua-duanya, ada jemaah tabligh yang berani masuk ke kafe-kafe, jangan salahkan mereka, biarkan mereka berdakwah. Iya, jadi saya itu begitu Pak. Saya tidak pernah menyalahkan siapa yang ceramah. Pasti kayak kita di Indonesia ini, kita bisa melihat Ustaz Basat hebat pada dakwah politik. Kalau politikus itu bagus. Mereka itu diberi ilmu hidayah oleh Allah untuk bisa menasihati para pejabat. Ustaz Nur Maulana itu luar biasa. Kenapa? Karena dia diberi hidayah oleh Allah untuk bisa memberi nasihat kepada orang yang mau belajar agama santai tapi stresnya banyak. Itu artis.
Artis itu kan orang stres banyak, mau belajar agama tapi santai, makanya dibikin ketawa baru diajarkan agama. Kalau monoton itu artis tidak mau. Tapi kalau artis suka yang senang-senang itu ketawa-ketawa orang baru belajar, makanya stasiun Maulana diisi. Makanya Allah itu sudah membagi. Nggak usah kita khawatir, masing-masing nanti Allah beri hidayah. Penutup saya mengatakan, jangan pernah mengatakan saya ini bagaimana, saya begini. Cukup satu, di mana Allah menempatkan engkau ketika kau berjalan di atas kebaikan atau sudah melakukan kebaikan, berarti begitulah Allah menilai kamu. Itu kunci. Tapi ketika engkau bersama dengan orang baik atau tidak sholat, kemudian meminum, kemudian bersama dengan orang melakukan kejahatan, berarti Allah murka kepadamu karena dia menempatkan kamu di tempat yang dia tidak sukai. Tapi ketika kau sudah masuk ke masjid sholat, atau kau sudah melakukan kebaikan, bersahabat dengan orang-orang baik, berarti Allah sudah baik kepadamu. Kenapa? Karena engkau menjadi orang baik, ditempatkan bersama dengan orang-orang baik. Itu aja kunci. Jadi tidak usah khawatir bahwa hidup ini susah. Nah, saya kira ini nasihat saya dan nasihat untuk pribadi. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat. Saya mohon maaf karena sudah menyita waktu sampai larut malam. Mungkin ada yang besok mau sekolah apa. Ya, terima kasih terkhusus kepada Sahibul Baik. Terima kasih luar biasa. Sudah lengkap semua alatnya. Semoga nanti kalau bisa bersilaturahmi kembali di tempat ini. Ini saya minta kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul kepada para ulama kita dengan sekali tawassulan ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya'illahu fis sama'i wa ma fil ardi fil bahr. Khususan ila Syekh Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Basuki, Syekh Ahmad Al-Qadai wa kulluhum mu'assisin jami'ati muhadatil ulama, khususan ila Syekh Khalil Bangkalan Madura, khabratus Syekh Hashim Syari wa khabras Bayati Bisri Sansuri wa kulluhum ulama al-fiyya min Sulawesi Selatan, khususan ila Tu'ayi Asad Sentri Kejadul Rahman Andadaya Kejadul Musuh وكلهم علماء العالمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.